Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Harwantiani dari Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan memberi sebuah materi tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat kumulatif atau disebut juga dengan pertukaran. Sifat kumulatif ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya jika A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya seperti 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya pun akan sama, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Jadi meskipun ditukar, hasilnya pun akan tetap sama. Lalu untuk perkalian juga sama. Contohnya 4 dikali 5, dan juga jika kita tukar jadi 5 dikali 4, itu pun hasilnya akan tetap sama, yaitu hasilnya 20. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Nah, sama seperti sifat kumulatif tadi, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Misalnya, jika A ditambah B ditambah C itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya seperti 2 ditambah 3 sama ditambah 5, itu hasilnya akan tetap sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Maksudnya seperti ini, jika operasi sebelumnya 2 ditambah 3, nah itu tuh yang 2 ditambah 3 itu harus didulukan dulu lalu ditambah dengan angka 5, dan itu hasilnya akan sama, yaitu hasilnya 10. Nah, untuk perkalian, misalnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya seperti 3 dikali 4 dikali 2, dan hasilnya sama dengan 3 dikali 4 dikali 2. Nanti pun hasilnya akan sama, yaitu 24. Lalu sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat ini disebut dengan penyebaran, dan sifat ini berlaku untuk operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Misalnya jika A dikali B ditambah C, nah ini hasilnya akan sama saja dengan A dikali B ditambah A dan dikali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan itu hampir sama. Nah, jika A dikali B dikurangi C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya 2 dikali 3 tambah 4, hasilnya akan sama apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Dan ini pun hasilnya akan sama, yaitu 14. Nah, sedangkan contoh untuk perkalian terhadap pengurangan, misalnya 3 dikali 4 dikurangi 2, itu sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Dan itu pun hasilnya akan sama-sama menghasilkan angka 6. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu unsur identitas. Nah, untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya yaitu 1. Unsur identitas ini maksudnya, misalnya untuk penjumlahan seperti ini. Jika angka A ditambah 0, maka sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maksudnya berapapun bilangan yang ditambahkan dengan angka 0, yaitu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, satu contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3, dan hasilnya pun akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu angka 3. Untuk perkalian juga sama.
Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan sama, yaitu bilangan itu sendiri. Misalnya, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya akan sama, yaitu A. Contohnya, 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3, maka hasilnya 3. Mungkin segitu saja video pemaparan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.